Tapi masalahnya kalau Jakarta taksi online belum juga nyaman karena macetnya. Nah akhirnya gue itu adalah orang pengguna MRT. Kemanapun naik MRT. Kalau yang gue nyambungnya naik Gojek. Iya. Itu paling nyaman sekarang. Ya, kalau misalnya memang boleh ngusulin ya. Itu gubernur sama wakil gubernur. Sorry nih Bang Rano, gue sih to the point aja. Iya. Ya kan? Ke kantor pakai transportasi umum. Jangan dikawal. Kayaknya ini sekarang maaf nih Pak Wagub. Apa-apalah kan kita ngasih masukan. Iya, ngasih masukan. Ini tuh seolah-olah Sudirman Tamrin itu selalu dieksploitasi dari gubernur ke gubernur, gitu kan? Jadi tiap gubernur pengen ada sesuatu nih karyanya di Sudirman Tamrin, gitu kan? Semanggi lagi dieksploitasi buat jadi taman aktif gitu. Oh, Semanggi jadi taman aktif. Emang nggak bahaya kalau ada nenek-nenek nyebrang gitu? Oh, gue mau main di Semanggi gitu. Icon, impian kota nyaman. Halo Sobat Iwa, jumpa lagi kita di acara Impian Kota Nyamanku. Kali ini tamu kita tidak asing, dia adalah seorang presenter yang multitalenta juga bermain di film sekarang, pernah juga di sinetron dan drama Roman Picisan sepertinya ya. Satu lagi apa? Penari latar ya. Kali ini sahabat saya Irgi Ahmad Fahrezi Satrio Herlamba. Iya, apa kabar Gi? Alhamdulillah. Lama kita nggak ketemu ya Gi ya? Lumayan. Gua dengar sekarang lebih aktif di film ya kelihatannya ya. Ya, kalau gue sih ngomong itu sekarang gue lebih banyak ke drama. Gue lihat nih di sosmed dan beberapa media gitu ya. Itu ada film judulnya Anak-anak Bambu. Iya. Jadi kita tuh sebenarnya Anak Bambu ini dibikin untuk memang niat baiknya adalah untuk membantu anak-anak yatim di seluruh Indonesia sebenarnya. Oh, sesama anak bambu. Jadi karena gini, itu memperlihatkan kehidupan anak yatim itu seperti apa. Oke. Terus karena gini, kalau Elma waktu itu ngomong, dia itu sering menghadapi bahwa anak yatim itu biasanya cuma bisa mendapatkan kesenangan itu pada saat waktu mereka diundang. Oke. Apa kajian, ada orang meninggal dan lain-lain. Anak yatim masih dilihat sekedar jadi pelengkap akhirnya kan? Iya, jadi objek doang. Objek, iya. Walaupun memang untuk anak-anak yatim sendiri itu mereka tuh merasa happy karena kan perbaikan gizi kan, dapat makanan, kasih sesuatu dan sebagainya. Tapi niat baiknya adalah jangan sampai anak yatim ini hanya dijadikan sebagai objek. Jadi betul. perhatikan mereka. Diperhatiin, harus sepakat. perhatiin. Iya. Gitu. Kalau nggak salah juga nih di sinopsisnya itu diceritakan bahwa rumah bambu itu kena gusur ya atau dibebaskan nih. Ya, jadi ada ini memang ada intrik yang terjadi. Iya. Karena memang pada akhirnya jadi gini. Ini tempat tujuannya baik, tujuannya mulia. Nah, itu berbenturan dengan kebutuhan yang akhirnya ada orang orientasinya bisnis. Nah, tapi itu bisa menjadikan tempat itu jadi hilang. Ini ada sedikit lah ya, kaitan dengan kota, kota Jakarta. Oke. Lokasinya di Cibinong kan, juga pinggir kota Jakarta lah ya, atau satelitnya Jakarta. Sementara masalah tadi urbanisasi, penggusuran lahan, itu kan masih sering kali terjadi gitu ya. Mereka itu kelompok-kelompok yang ekonominya lemah, sering kalah. Menurut lo penanganan terhadap kelompok-kelompok marginal ini gimana sih gitu ya di kota Jakarta? Apakah mereka harusnya punya hak untuk tetap tinggal di Jakarta, tapi ada solusi dong gitu ya? Paling nggak dari Pemda memberikan alternatif solusi bagaimana mereka bisa tinggal yang layak, dapat tempat wadah gitu. Menurut lo gimana Gi?
Kalau gue, bagi gue, kelompok yang seperti itu sebenarnya ada di seluruh dunia menurut gue. Oh iya. Dan itu wajar-wajar aja menurut gue. Iya. Kalau memang orang yang akhirnya tinggal di tengah kota karena memang mereka punya kemampuan lebih, ya kan? Nah, tapi untuk hal menikmati kota Jakarta, bagi gue sebenarnya tidak perlu kita tinggal di Jakarta. Oke. Jadi gini, kalau gue mengusulkan semuanya itu harus terkoneksi dengan transportasi. Transportasi. Ya, kelemahan kota Jakarta itu adalah transportasi. Jadi untuk orang-orang, mohon maaf ya, saya juga termasuk soalnya. Jadi gue ngerasa gue bukan orang yang harus tinggal di Jakarta sebenarnya. Karena menurut gue sih udah pengen tinggal di luar Jakarta. Karena bagi gue Jakarta itu tempatnya orang untuk kerja aja, atau mereka hanya untuk belanja, ataupun mereka mau menikmati jalan-jalan lah gitu. Iya. Jadi menurut gue harusnya tata kotanya yang diatur. Jakarta, bagian sebelah sini ini daerah perkantoran, bagian sebelah sini perumahan, mungkin perumahan elit, it's okay bagi gue. Iya. Nah, tapi untuk orang yang memang secara kemampuan belum bisa ke situ, tarik agak ke pinggir. Depok ada, ya kan? Yes. Terus gitu yang kalau misalnya Tangerang Selatan ada, tapi itu harus terkoneksi dengan moda transportasi yang layak, proper. Yes, ya yang kan? layak ya. Nah, sekarang gue balik lagi nih ke rumah gue. Alhamdulillah gue masih tinggal di Jakarta Selatan, walaupun pinggiran Jakarta Selatan nggak kayak lo. Kalau lo kan jantung Jakarta Selatan. Jangan gitu lah. Kalau Satrio kan lo jantungnya. Kalau gue gue tuh boleh dibilang hampir, karena gue berbatasan dengan Depok. Jadi ada Pangkalan Jati setelah gue kan di Pondok Labu nih. Tapi semenjak adanya MRT dan MRT itu ada di Fatmawati, karena yang dekat dari rumah gue itu cuma 1,5 kilo, itu adalah MRT Fatmawati. Itu gue ngaruh nggak? Wah, gue nyaman banget Gue setiap diajakin mau ketemuan, meeting dan lain sebagainya, itu MRT gue. Oh, berarti lo sama kayak ini Barens, Blanco itu. Iya. Terbantu dengan adanya MRT. Gue pernah waktu itu kerja kerja padahal. Maksudnya waktu itu gue suruh MC kan. Gue nge-MC waktu itu di Sapura Building. Itu gue naik MRT Gue mikir gini, anjir gimana caranya gue pakai, kan gue orangnya model praktis juga kan. Datang udah tinggal naik lah gitu ya. Kalau gitu gue pakai jas luar gue buka. Gue mikir gini, gue di Jakarta kayak gini kayaknya ribet banget ya. Sementara pada saat lo ke Singapura, lo ngeliat kan orang-orang di sana tuh pergi kerja, pergi mau ke undangan dan lain sebagainya, mereka pakai MRT. Gitu kan. Kalau emang lo mau agaknya ini sedikit naik misalnya taksi online kayak gitu. Tapi masalahnya kalau Jakarta taksi online macet, belum juga nyaman karena macetnya. Nah, akhirnya gue itu adalah orang pengguna MRT. Kemanapun naik MRT. Kalau yang gue nyambungnya naik Gojek. Iya. Itu paling nyaman sekarang. Iya. Paling gue hambatannya kalau misalnya hujan. That's it. Ya itu tadi perpindahan, kan pengennya kita naik transportasi yang cepat, mudah, nyaman. Betul. Gitu kan. Nyaman itu kan ukurannya buat saya nih pribadi, nyaman itu kita bisa tepat waktu. Nggak panik lagi, wah waktunya telat apa enggak. Itu nyaman. Gitu. Gue sampai sana tepat waktu, itu nyaman buat saya gitu kan. Betul. Tapi gini, perpindahan kadang-kadang dari MRT kita ke Gojek. Ini kasihan nih kadang-kadang ya buat pengguna maupun buat Gojek online-nya ya, transportasi online-nya. Itu mereka nggak dapat tempat. Harusnya di tiap stasiun MRT ada tempat taksi online itu atau ojol itu ada tempat, disediain tempat parkir gitu kan. Jadi ketika kita turun dari MRT itu seamless. Nggak perlu lagi, wah gue perlu jalan lagi ke sana, ke sini gitu. Itu yang terjadi ya. Nah, ini mungkin pesan buat Pak Gub, Pak Wagub gitu, atau dinas yang terkait itu tolong ditata, bukan dirapikan ya, ditata, disediakan tempatnya supaya teratur, tertib, nggak bikin macet.
sama-sama menguntungkan kan? Iya. Kalau gue sih malah kalau misalnya memang boleh ngusulin ya, itu gubernur sama wakil gubernur, sorry nih Bang Rano, gue sih to the point aja. Iya. Ya kan? Ke kantor pakai transportasi umum, jangan dikawal. Itu harus terus tadi tata kotanya struktur jalannya juga perlu diperbaikin lagi. Iya betul. Kayak misalnya ya koridor Sudirman Tamrin, terus koridor Rasuna Said Kuningan, ya kan? Bener. Itu kan ada antaranya harusnya Setiabudi ini ada koneksi juga nih dari utara selatannya supaya mecah kepadatan lalu lintas di dua koridor yang udah penuh, gitu kan? Bener. Itu dari dulu nggak diperhatiin. Yang diperhatiin kayaknya ini sekarang, maaf nih Pak Gub, ini tuh seolah-olah Sudirman Tamrin itu selalu dieksploitasi dari gubernur ke gubernur, gitu kan? Jadi tiap gubernur pengen ada sesuatu nih karyanya di Sudirman Tamrin, gitu kan? Semanggi lagi dieksploitasi buat jadi taman aktif gitu. Oh, Semanggi jadi taman aktif, emang nggak bahaya kalau ada nenek-nenek nyebrang gitu? Oh, gue mau main di Semanggi gitu. Atau ada anak lari-lari main di situ keluar gitu. Ini mau dibikin jadi taman aktif, kayak kurang tempat aja, Bang. Gue tuh jadi mikir ya. Ini mohon maaf. Jadi gini, setiap kepala daerah pasti itu berlomba-lomba untuk membuat sesuatu karena dia mau membuat satu peninggalan lah gitu. Yes. Sementara yang ada di kepala gue, kenapa sih setiap daerah itu harusnya punya blueprint? Oh iya. Ya, harusnya punya blueprint. Jadi pada saat ada orang yang memimpin di era ini, terus era berikutnya nerusin. Jadi itu udah jelas semuanya. Jadi nggak yang ceplok. Yang ini tadi udah kebijakan dibuat di era ini. Tiba-tiba ada pemimpin baru, nggak cocok, cabut lagi. Sayang. Jadinya kotanya nggak jadi menurut gue. Nggak kelar-kelar. Ya, ini sebenarnya tinggal membenahi dan meneruskan lah ya. Betul, apa yang udah digagas gitu kan. Betul. Sama dipercepat, kalau bisa dipercepat tadi sistem transportasinya massal ya. Itu lebih baik lagi supaya masyarakat kota Jakarta maupun masyarakat sekitar atau Indonesia itu tadi bisa menikmati Jakarta tanpa harus tinggal. Setuju. Dengan transportasi yang layak. Iya. Bener kan? Buat teman-teman yang tinggal di luar kota Jakarta nggak usah sedih gitu, karena Jakarta itu bisa dinikmati kapanpun, nggak akan kemana gitu ya. Nah selanjutnya untuk Pemda DKI tadi masukannya terkait transportasi dibuat lebih nyaman lagi nih. Jakarta ke depan, tahun depan ya, 500 tahun. 500 tahun. Ya, mudah-mudahan di usia yang sudah 5 abad semakin baik berbenahnya. Amin. Gitu ya. Amin. Dan semakin nyaman transportasinya. Om Irgi. Siap, Om Irgi. Oke, Om. Boleh kan saya manggilnya Om? Terima kasih banyak. Teman Iwa TV, terima kasih banyak udah diundang ke sini. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin ini bermanfaat, dan mudah-mudahan pesan-pesan yang kita sampaikan kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah ini bisa didengar dan bisa direalisasikan. Ya Sobat Iwa, sampai jumpa di video atau YouTube selanjutnya. Next episode kita akan bincang-bincang lagi, tentunya dengan tamu yang istimewa juga. Jangan lupa untuk subscribe Iwa TV dan follow Iwa TV di YouTube channel Iwa TV. Ya, sampai jumpa.